Hai semua, nama saya Ria Andriani dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan nilai maksimum dan minimum trigonometri. Yuk! Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu tentang fx, f aksen, dan f double aksen. Syaratnya harus terdefinisi. Yang pertama, f double aksen jika lebih besar daripada 0 pada saat f aksen sama dengan 0, maka nilai fx-nya minimum. Yang kedua, jika f double aksen lebih kecil daripada 0 pada saat f aksen sama dengan 0, maka nilai fx-nya maksimum. Yang ketiga, jika f double aksen sama dengan 0 pada saat f aksen sama dengan 0, maka dikatakan turunan keduanya gagal. Jadi kita pakai turunan yang pertama. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu y sama dengan 2 sin x tambah cos x. Tentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Penyelesaiannya yang pertama, y aksen sama dengan 2 cos x dikurang sin x. Terus y aksen kan sama aja kayak v aksen x dengan 0. Jadi kita bisa masukkan persamaannya yaitu 2 cos x dikurang sin x sama dengan 0. Lalu 2 cos x sama dengan sin x. 2 sama dengan sin x per cos x. Hasilnya menjadi 2 sama dengan tan x. Tan x bisa kita pakai rumus segitiga siku-siku. Rumus tan x kan depan per samping. Jadi 2 kita tambah yang bawahnya jadi 2 per 1. Nah, di segitiga siku-siku kita bisa buat di depannya 2, di sampingnya 1. Rumus sisi miring segitiga siku-siku yaitu akar 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 hasilnya menjadi akar 5. Karena tan x menghasilkan bilangan positif yaitu 2, jadinya dia ada di kuadran 1 dan di kuadran 3. Yang selanjutnya kita masuk ke turunan yang keduanya, yaitu y double aksen sama dengan min 2 sin dikurang cos x. Kita coba yang pertama yaitu tan x sama dengan 2 di kuadran 1. Rumusnya yaitu y double aksen sama dengan min 2 dikali 2 per akar 5 dikurang 1 per akar 5. Karena menghasilkan dua bilangan negatif yaitu min 2 dan min 1 per akar 5, maka nilainya kurang dari 0 atau nilainya maksimum. Nah, nilai maksimumnya yaitu 2 dikali 2 per akar 5 ditambah 1 per akar 5. Menghasilkan 4 per akar 5 ditambah 1 per akar 5. Hasilnya jadi 5 per akar 5. Hasil akhirnya menjadi akar 5. Yang selanjutnya, tan x sama dengan 2 di kuadran 3. Karena dia di kuadran 3, jadi nilainya semuanya negatif. Jadi, y double aksen sama dengan min 2 dikali min 2 akar 5 ditambah min 1 akar 5. Menghasilkan 4 per akar 5 ditambah 1 per akar 5. Nah, karena dia bilangan positif, jadinya nilainya itu lebih besar daripada 0 atau bisa dibilang nilai minimum. Nah, jadi nilai minimumnya yaitu y sama dengan 2 dikali min 2 akar 5 ditambah min 1 akar 5. Menghasilkan min 4 per akar 5 dikurang 1 per akar 5. Menghasilkan min 5 per akar 5. Hasil akhirnya yaitu min akar 5. Just another lemon tree. Hai semua.
semua, perkenalkan nama saya Nabila Alfiasari. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang persamaan garis singgung kurva. Yuk. Garis singgung kurva atau disebut juga garis tangen ialah garis yang hanya memiliki satu titik persekutuan atau disebut sebagai garis singgung dengan kurva. Untuk mencari persamaan garis singgung kurva, dirumuskan Y dikurang Y aksen sama dengan M dikali X dikurang X aksen, di mana M itu merupakan turunan pertama dari fungsi f aksen X atau turunan pertama dari fungsi Y aksen. M sama dengan f aksen X sama dengan Y aksen, dan X aksen, Y aksen adalah titik singgung pada kurva. Kita masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu fx sama dengan sin 2x untuk 02. Pertama-tama, kita turunkan turunan pertamanya. F aksen X sama dengan 2 cos 2X. Lalu kita substitusikan menjadi F aksen 0 sama dengan 2 cos 2X dikali 0 sama dengan 2 cos 0 dikali cos 0 sama dengan 1. Maka M sama dengan 2 dikali 1. Kita substitusikan menjadi Y dikurang 2 sama dengan 2 dikali X dikurang 0. Y dikurang 2 sama dengan 2X dikurang 0, maka hasilnya Y dikurang 2 sama dengan 2X. Atau kita pindahkan menjadi 2X, 2X-nya ke ruas sebelah kiri, maka menjadi Y dikurang 2 dikurang 2X sama dengan 0. Kita perbaiki susunannya persamaannya menjadi 2X dikurang Y dikurang 2 sama dengan 0. Hai semua, nama saya Aini dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan interval naik dan interval fungsi turunan trigonometri. Interval fungsi naik terdapat pada nilai ordinat bergerak ke atas, saat ini absis bergerak ke kanan. Sedangkan interval fungsi turun terdapat pada nilai titik ordinat bergerak ke bawah, saat nilai absis bergerak ke kanan. Syarat interval naik dan turun. Yang pertama, jika f aksen X lebih besar untuk sama X yang berada pada interval 1, maka F naik pada 1. Jika F aksen X lebih kecil untuk sama X yang berada pada interval 1, maka F turun pada 1. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Fx sama dengan sin X tambah cos X, 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, sebelum kita menentukan intervalnya, terlebih dahulu kita cari titik stasionernya. Di mana cara titik stasioner f aksen X sama dengan 0. Maka pertama-tama kita cari keturunan dari sin X tambah cos X. Turunan dari sin X itu adalah cos X, sedangkan turunan dari cos itu adalah sin X sama dengan 0. Di sini cos X sama dengan sin atau sin X per cos X sama dengan 1. Di mana sin X itu adalah tan X sama dengan 1. Sekarang kita rubah menjadi tan X sama dengan tan alfa. Berarti tan X sama dengan tan 45 derajat. X sama dengan 45 derajat ditambah 180. Lalu kita substitusikan nilai K-nya. X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Lalu kita substitusikan nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 225 derajat. Berarti nilai X yang memenuhi adalah 45 derajat dan 225 derajat. Lalu kita letakkan ke garis bilangan. Jadi kita dapat menentukan interval fungsi naik, yaitu X kurang dari 45 derajat lebih dari 0 derajat, atau X kurang dari 360 derajat lebih dari 225 derajat. Sedangkan untuk interval fungsi turun tadi, kita dapat X kurang dari 225 derajat lebih dari 45 derajat. Hai semua, perkenalkan nama saya Ardi Sunaningsih dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan cara menentukan titik stasioner fungsi. Titik stasioner merupakan titik yang menyebabkan f aksen X sama dengan 0 jika titik awalnya adalah fx. Untuk lebih jelas, kita bisa masuk ke contoh. Tentukan titik stasioner dan nilai stasioner dari
fx sama dengan sin 2x untuk x di selang 0 sampai 360 derajat. Langkah pertama menentukan f aksen x mesti 0. Jadi fx sama dengan sin 2x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Karena 2x merupakan kelipatan 2, kita menggunakan persamaan trigonometri. Jadi cos yang nilainya 0 adalah cos 90 derajat dan cos min 90 derajat. Untuk cos 2x sama dengan cos 90 derajat, artinya di kuadran 1, 2x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Masing-masing ruas dibagi 2. X sama dengan 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nilai X dipenuhi oleh K0 dan K1. Untuk K0 nilai X-nya adalah 45 derajat dan K1 nilai X-nya adalah 225 derajat. Cos 2X sama dengan cos min 90 derajat, artinya di kuadran 4. 2X sama dengan min 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Masing-masing ruas dibagi 2, jadi X sama dengan min 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. X dipenuhi oleh K1 dan K2. X dipenuhi oleh K1 dan K2. K1 nilai X-nya adalah 135 derajat dan K2 nilai X-nya adalah 315 derajat. Kita sudah mempunyai 4 titik. Selanjutnya untuk mencari nilai stasionernya, kita masukkan X ke dalam nilai Fx. Nilai Fx, F 45 derajat sama dengan sin 2 kali 45 derajat sama dengan 90 derajat sama dengan 1. 135 derajat sama dengan sin 2 dikali 135 derajat sama dengan sin 270 derajat sama dengan min 1. F 225 derajat sama dengan sin 2 dikali 225 derajat sama dengan 450 derajat sama dengan 1. F 315 derajat sama dengan sin 2 dikali 315 derajat sama dengan sin 630 derajat sama dengan min 1. Jadi itulah nilai stasionernya. Saya Sarah Dalila Fitri dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang selang kemonotonan fungsi trigonometri. Definisi selang kemonotonan fungsi trigonometri sebagai berikut. Misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi pada interval i. Yang pertama, f disebut monoton naik pada selang interval i jika untuk setiap x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Yang kedua, f disebut monoton turun pada selang interval i jika untuk x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih dari fx2. Kita masuk ke contoh soal ya. Tentukan monoton turun dan monoton naik dari fungsi fx sama dengan cos x. Penyelesaian, fx sama dengan cos x. Turunan dari cos x adalah min sin x, sehingga diperoleh beberapa titik kritis yaitu x sama dengan v. Untuk menentukan monoton turun pada fungsi fx sama dengan cos x, ambil contoh titik v per 3, kemudian disubstitusikan pada fungsi fx, sehingga diperolehlah hasilnya fx sama dengan cos dikali v per 3, sama dengan 0,95. Dari 0 pada selang v per 2, maka fx disebut monoton turun. Selanjutnya, untuk menentukan monoton naik pada fungsi fx sama dengan cos x, ambil contoh titik v per 2. Kemudian, disubstitusikan pada fungsi fx, sehingga diperolehlah hasilnya fx sama dengan cos dikali 2v per 3, sama dengan 0,81. Karena fx lebih dari 0 pada selang v per 2, maka daerah fx disebut monoton naik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penerapan turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, sebuah partikel sedang bergerak dengan persamaan perpindahan
Dari titik awal gerak X sama dengan 5 cos. 2T dikurangi V per 3 dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Kecepatan awal partikel adalah, maka yang kita lakukan adalah menentukan dx per dt. Langsung saja, dx per dt sama dengan, kita turunkan yang berada di dalam kurung, yaitu 2t dikurangi v per 3. Turunan dari 2t dikurangi v per 3 adalah 2. Kita letakkan di depan dan dikalikan dengan 5. Kemudian, turunan dari cos adalah min sin, sehingga kita kalikan dengan min sin 2t dikurang V per 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan fungsi turunannya, dan ini juga merupakan rumus dari kecepatan. Yang ditanya dalam soal ini adalah kecepatan awal, jadi T sama dengan 0. Oleh karena itu, selanjutnya adalah sama dengan 10 dikali min sin. 2T adalah 2 dikali 0, sehingga 2T sama dengan 0. Berarti sama dengan 10 dikali min sin 0 dikurangi V per 3 sama dengan min 10 dikali sin min 60 derajat. Karena 0 dikurangi V per 3 sama dengan min 60 derajat. Sama dengan min 10 dikali min setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3. Sandra, kok pegang kamera aja? Aku mau ikut. Iya. Hai semua, saya Imam Kurniawan dan saya Imam Kurniawan. Gini aja lah, kita sweet nih. Siapapun yang menang, dia yang bikin video. Boleh? Yaudah, 1, 2, 3. Yes! Oke, bikin video ya. Udah? Oke. Siap-siap sana cepat. Oke, siap. So simple, loving always. It feels just right. I can't explain it. It feels so simple, loving always. Hai semua, saya Imam Kurniawan dari kelompok 3 dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang titik belok fungsi trigonometri. Pada pembahasan titik stasioner telah dipelajari mengenai titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Pendefinisian titik-titik tersebut berdasarkan perubahan tanda gradien dari ruas kiri ke ruas kanan. Selain menggunakan turunan pertama, untuk mendeteksi titik stasioner tersebut dapat pula menggunakan turunan kedua. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yuk. Kita masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu, tentukan titik belok fungsi trigonometri berikut ini. Fx sama dengan cos x, di mana x kurang dari sama dengan 0 dan x lebih dari sama dengan 2pi. Penyelesaiannya yang pertamanya itu fx sama dengan cos x. Pertama-tama kita ambil turunan dari cos, yaitu adalah min sin. Maka kita dapat f aksen x sama dengan min sin x. Kemudian kita ambil turunan keduanya, yaitu f double aksen x sama dengan min cos x. Untuk turunan kedua, itu nilainya harus sama dengan 0. Maka min cos x sama dengan 0. Di sini minnya kita bagi dengan 0, dapat hasilnya 0. Maka cos x sama dengan 0. Di sini kita dapati cos x sama dengan 0. Dan kita harus mencari nilai cos yang nilainya sama dengan 0. Kita dapati x sama dengan 90. Namun tidak hanya 90, ada lagi nilai cos yang bernilai 0, yaitu 270. Maka kita dapati satu lagi, x sama dengan 270. Untuk x sama dengan 90, y-nya kita dapati adalah cos 90 sama dengan 0. Dan untuk x 270, y-nya kita dapati cos 270 sama dengan 0. X sama dengan 90. Nah, karena di soalnya diminta dalam bentuk pi, maka 90 akan kita ubah menjadi bentuk pi, yaitu x sama dengan pi per 2 dan y-nya sama dengan 0. Dan untuk x sama dengan 270, karena di soal diminta dalam bentuk pi, maka kita ubah x sama dengan 3 per 2 pi dan y-nya sama dengan 0. Maka kita dapati titik belok yang pertama adalah pi per 2, 0.
Dan titik belok yang kedua adalah 3/2pi, 0. Hai semua, kami dari kelompok 3. Demikianlah materi presentasi kami. Semoga dapat dipahami dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!